jamaahnya. Warawal Khatibu, dan telah meriwayatkan Imam Khatib an Anasin dari sahabat Anas bin Malik, man shalla lailatal qadri al isya'a wal fajra fi jama'atin faqad akhaza min lailatil qadri bin nasibil wafir. Nah, ini riwayat Imam Khatib dari Anas bin Malik. Jadi ada sumbernya nih. Ya, jadi kata Anas bin Malik, beliau bilang siapa yang sudah bisa melaksanakan sholat, kebetulan malam itu Lailatul Qadar. Sholatnya sholat apa dia bisa laksanakan? Sholat isya plus sholat fajar, sholat subuh ya fi jamaatin. Tapi syaratnya berjamaah. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Faqad akhaza min lailatul qadri, maka sungguh dia telah meraih daripada malam kemuliaan Lailatul Qadar bin nasibil wafiri, dengan bagian yang sempurna. Tuh, nasibil wafir artinya bagiannya sempurna, kagak kurang sedikit pun. Ya, sholat isya jamaah, sholat subuh berjamaah. Nah, makanya lu tahun 90-an saya ingat banget waktu ngaji sama Muallim Syafi'i Hadzami. Ya, beliau bilang begitu. Kita ya kalau pengen dapat Lailatul Qadar ya boleh, yang penting ya kita udah bisa sholat isya jamaah sama subuh aja berjamaah. Udah gampang dapat, udah. Bahkan mendapatkannya di sini bilang nasibil wafir, bagian yang sempurna. Tuh, jadi nggak mesti dikasih alamat tertentu gitu bagi seseorang. Ada juga dan nggak mesti begitu. Jadi kadang-kadang ada ya tandanya, oh dia mendapatkan. Tapi ada juga ya yang memang tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ya tapi dia sudah memenuhi persyaratan. Yang penting dia melakukan kebaikan di malam itu didapat. Nah, seperti itu. Jadi artinya nih ringan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar kagak mesti iktikaf dari ya isya sampai subuh. Ini aja kita amalin. Ya, ini kan artinya sanad keilmuannya mutasil. Ya, ini sanad keilmuannya mutasil. Kita bisa jaga sholat isya berjamaah sama sholat subuh berjamaah. Udah faqad akhadha min lailatul qadri bin nasibil wafir, dia akan dapat ya bagian Lailatul Qadar itu secara sempurna. Nah, nanti kalau kita baca beberapa kitab lagi tuh memang ada ya sinyal-sinyal, tanda-tanda ya buat orang yang dapat Lailatul Qadar. Tapi di situ juga dijelaskan tidak semuanya mesti punya tanda-tanda. Ya, jadi ini artinya untuk meringankan orang-orang biasa, jangan bersedih. Ya, artinya bisa kita dapat Lailatul Qadar walaupun menurut dia tuh ya biasa-biasa aja. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah nanti asarnya ada, pengaruhnya ada setelah itu. Ya. Nah, itu Lailatul Qadar Pak Bu, biasanya tandanya setelahnya baru kelihatan. Misalnya pagi harinya cahaya matahari tidak terlalu panas, hujan kagak, tapi cahaya matahari nggak tembus. Itu di dalam kitab Faidul Qadir Rasulullah menjelaskan bahwa kenapa matahari tidak tembus sampai ke bumi, karena terhalang oleh sayap-sayapnya para malaikat. Itu dulu malaikat tuh begitu banyak. Ya, yang dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, jadi itu sampai-sampai siang matahari itu sulit untuk tembus ke bumi sehingga tidak terlalu panas rasanya. Tapi itu setelahnya, oh semalam tuh Lailatul Qadar. Begitu. Jadi tandanya bukan sebelumnya, bukan. Ya, di dalam kitab Faidul Qadir itu dijelaskan begitu. Setelah ya terjadi malam Lailatul Qadar, siangnya nah itu nampak
ya matahari enggak terlalu bercahaya, ya tapi enggak hujan, ya bukan karena mendung, tapi terhalang cahaya matahari itu dengan sayap-sayapnya malaikat. Sebab malaikat punya sayap, Bapak Saudara. Ya Allah jelaskan dalam Al-Quran tuh uli ajnihatin masna wasulasa waruba. Jadi malaikat itu ada yang punya sayapnya ajnihatin masna wasulasa waruba, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan di dalam kitab Muhtasar Tazkiratul Qurtubi itu dijelaskan, itu Nabiullah Ibrahim pengen ngelihat ya malaikat Jibril secara asli. Ya kata Allah kagak bisa. Kalau seandainya ya dijelaskan sayapnya malaikat Jibril, satu sayap aja udah nutupin bumi ini. Ya itu sayap malaikat Jibril. Ya jadi bisa nutupin daripada bumi yang sangat luas ini. Makanya malaikat Jibril biasanya dalam bentuk-bentuk yang tidak sempurna. Ya kalau bentuk yang sempurna dengan sayapnya yang sempurna nutupin bumi ini. Padahal bumi begitu luasnya, tapi itu tertutup dengan sayap-sayapnya malaikat. Ya Masya Allah. Makanya pantas kalau malaikat-malaikat turun ke bumi di Lailatul Qadar, nah itu katanya matahari cahayanya akan terhalang, ya sehingga ya cuaca di bumi itu tidak terlalu panas. Oh berarti malamnya apa? Malamnya Lailatul Qadar. Nanti tandain aja Bapak Ibu Saudara, apakah malam 21, 23, 25, 27, 29 yang kata Imam Al-Ghazali kemarin. Ya tinggal dilihat. Ya, jadi itu pasti tanda-tanda itu akan ada. Sebab hamba-hamba Allah ya yang pilihan secara khusus, ya artinya dari jalan langit istilahnya. Ya jadi ada hamba-hamba Allah melalui jalan langit, mereka dikasih kasab, dikasih ya keterbukaan. Dia tahu tuh, oh ini nih Lailatul Qadar. Sehingga Imam Al-Ghazali bisa membuat rumusan. Seperti yang kemarin kita udah baca tuh, ada rumusannya masing-masing. Ya kalau hari Sabtu puasanya katanya tanggal berapa? Tanggal 23 Lailatul Qadarnya. Itu kan dia dikasih apa? Isyarat-isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu begitu. Ya, jadi artinya itu bisa dijadikan satu pedoman, satu patokan. Karena memang intinya sih Allah rahasiakan. Intinya Allah rahasiakan, tapi ada orang-orang tertentu dari jalur langit istilahnya, dia dikasih kasab, dikasih ya kehususan sehingga bisa tahu kapan Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ini Lailatul Qadar malam apa, tanggal berapa. Nah, itu udah dikasih tahu. Jadi itu ya kita kembali lagi ya, kalau kita udah bisa sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka otomatis dia sudah bisa mendapatkan Lailatul Qadar secara sempurna. Afdalul amali fi Lailatul Qadri, amal yang paling bagus pada Lailatul Qadar. Nah sekarang kira-kira itu amalan apa yang paling bagus? Kalau kebetulan malam itu dia merasakan nih Lailatul Qadar nih, ya ini malam mulia nih. Nah kira-kira amalan apa yang terbaik berdasarkan hadis Nabi nih, sanad keilmuannya dari Nabi nih. Ya, an Aisyata, riwayat dari Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annaha, bahwasanya Siti Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana ya pendapatmu, in wafaqtu Lailatul Qadri, kalau kebetulan saya mendapatkan Lailatul Qadar, ma'ad'u, doa apa yang akan saya baca? Qala, lalu Nabi jawab. Jadi Siti Aisyah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya merasakan bahwa malam ini Lailatul Qadar, itu kira-kira doa apa, amalan apa yang terbaik yang aku harus baca? Lalu Nabi jawab,
takulina, silahkan kamu baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuh, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doanya gampang Bapak Saudara, enggak susah-susah. Ya, cuma disuruh baca itu aja sama Nabi. Itu Nabi yang nyuruh kepada Siti Aisyah, kalau kamu merasakan itu malam-malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, baca aja banyakin Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya ini termasuk amalan pada malam nisfu Sya'ban. Saya punya guru ngasih amalan ini nih. Kalau malam nisfu Sya'ban banyakin baca ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata ini juga amalan yang sangat baik, yang sanadnya muttasil dari Rasulullah, yaitu Siti Aisyah nanya, ya doa apa yang paling bagus saya baca kalau itu malamnya Lailatul Qadar? Kata Nabi, baca aja Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu yang tiap malam kita baca tuh. Allahumma innaka afuun karim, tambahin karim. Ya, Allahumma innaka afuun karim. Tapi kalau hadis yang ya mutasil dari Rasul ini aja udah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka sesungguhnya engkau ya Allah afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada ya maaf, fa'fu anni, maafkanlah daripada saya. Nah itu ya doa yang disuruh banyakin. Ternyata doa ini katanya lebih bagus dari amalan yang lain-lain. Bahkan dari sholat pun, yang kalau mau kerjakan sholat sunnah itu lebih bagus dibaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Nabi nggak bilang sholat yang banyakin sholat sunnah enggak. Ya, tapi Nabi suruh baca doa banyakin dibaca. Ya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qala Imam Sufyan Ats-Tsauri, berkata siapa? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini generasi tabi'in. Ya, dia ini termasuk min kibarit tabi'in, termasuk tokoh besar generasi tabi'in. Namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau bilang begini, ad-du'a'u fi hadzal lailati ahabbu ilayya min kasrati sholati. Tuh kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, doa di malam ini artinya Lailatul Qadar itu doa lebih saya cintai kebanding daripada banyaknya sholat. Tuh, jadi yang bagus kita amalin banyakin baca doa. Ya, jadi pada malam Lailatul Qadar itu banyakin baca doa. Sebab kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, berdoa di malam ini maksudnya Lailatul Qadar itu lebih saya senangi, lebih saya cintai kebanding daripada memperbanyak sholat. Sholat 2 rakaat banyakin doa. Doa di antara doa yang tadi dan juga doa-doa yang lain silahkan banyakin doa meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sholatnya 2 rakaat doanya agak panjang terus. Nanti di sholat lagi doa lagi. Makanya ada doa tertentu Pak. Ya, jadi doa itu enggak setiap, misalnya ketika habis sholat 5 waktu ada doa yang lebih kita banyakin. Di antaranya doa habis sholat subuh. Ya, jadi kalau doa habis sholat subuh itu kalau bisa banyakin. Nah, begitu. Kalau habis sholat yang lain itu biasa dah. Biasa. Tapi kalau habis sholat subuh Pak, emang diperintahkan. Ya, karena itu waktu-waktu istimewa. Ya, waktu yang sangat istimewa. Ya, sholat ba'da subuh. Nah, kalau Lailatul Qadar itu sama, termasuk waktu yang sangat istimewa buat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa. Sehingga kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, doa di malam itu lebih saya cintai kebanding daripada memperbanyak sholat. Wa qala al-Hafiz Ibnu Rajab, berkata siapa? Imam Hafiz bin Rajab, inna kasratad du'ai afdalu minas sholati allati la yaksuru fiha du'a'u. Sesungguhnya memperbanyak doa, kata Imam Hafiz bin Rajab, lebih afdal
kebanding daripada sholat yang di dalam sholatnya itu tidak memperbanyak doa. Jadi kalau sholat saja tanpa memperbanyak doa di dalam sholat tersebut, maka di Lailatul Qadar itu lebih bagus memperbanyak doa. Kecuali kalau di sholat dan di dalam sholatnya itu banyak doa. Makanya orang kalau sholat sunnah boleh lama. Ya, di sholat sendiri di rumah, sujudnya misalnya 15 menit boleh. Sujudnya misalnya 10 menit boleh. Itu apa yang diminta? Lah doa. Jadi sholat plus doa. Karena ya posisi manusia hamba Allah yang paling dekat yaitu pada saat lagi sholat, khususnya saat lagi sujud. Ya, jadi kalau lagi sujud tuh Pak, nah itu kita lamain sujudnya. Nah itu boleh. Sholatnya sholat sunnah, sunnahnya lagi munfarid sendiri. Kalau sholat berjamaah ngikutin imam. Kalau imam udah bangun daripada sujud, jangan sujud aja. Ini orang kurang ngaji, pengen bener tapi ngajinya kagak. Ya disangkanya cakep bener kali. Imam udah bangun Allahu Akbar, dia masih sujud aja tuh. Ya salah tuh Pak, Bu, salah. Ya jadi kita wajib ngikutin imam. Imam bangun dia bangun. Walaupun cuma baru 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu Akbar. Bangun udah Allahu Akbar. Ini kadang-kadang dia masih sujud aja. Ya, apalagi sujud yang terakhir. Nah, itulah ngajinya di mana mereka pada. Ya, begitu. Jadi sering kita lihat ya ngajinya di mana pada. Apa emang kagak ngaji? Ya, cuma enak-enaknya aja. Gitu. Imam udah bangun dari sujud Allahu Akbar, dia masih sujud aja tuh. Nah, itu jangan Pak ya, jangan diikutin yang begitu. Ya, kalau mau sujud lama, Bapak sholat sunnah munfarid sendiri itu ada, silahkan. Nabi kalau sholat sunnah, masya Allah berdirinya lama, rukuknya lama, sujud lama, sampai-sampai kakinya bengkak. Tuh karena lamanya Pak, Bu, sampai-sampai kaki Nabi Muhammad bengkak. Ya, sujud lama bener. Jangan ditanya dah berapa lamanya ketika Nabi sujud. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, lah kita sebagai makmum jangan imam udah bangun dari sujud, makmumnya masih sujud aja. Kira-kira banyak nggak sekarang yang begitu modelnya? Banyak. Nah begitu. Jadi jangan. Ini ada lagi, kita sholat berjamaah, kadang-kadang imam lagi baca doa, kita ya ikutin baca doa, jangan diem aja. Ya begitu. Apalagi imam lagi baca doa, diem lama ditinggal. Ya kalau bisa ikat tuh yang begitu. Ya kita bilangin, lu emang pinter banget apa? Jadi salah satu adab etika kalau kita berjamaah, ya itu kalau seandainya memang kita ada ya urusan, kita mau berangkat lebih dulu, silahkan. Ya, tapi kalau kita mau ikut ya imam. Jangan kita wiridan sendiri-sendiri. Ya, apalagi duduk di depan imam. Ini kadang-kadang ada nih, ya jamaah yang modelnya begitu. Ya. Imam lagi doa, bangun aja dia. Nah seperti itu. Jadi kalau kita pegangin suruh baca doa, dia kagak bisa tuh. Coba ente bisa nggak baca doa? Ya, dia kagak bisa. Nah imam baca doa tinggal ngaminin doang, gak mau. Berat bener. Nah seperti itu. Jadi ini satu pelajaran. Jadi etika adab kita tolong dijaga. Kita punya wiridan tertentu. Tapi jangan kita utamakan wiridan kita dulu, jamaah dulu sama-sama. Entar kalau jamaah sudah selesai, nah kita punya wiridan, perpanjang tuh wiridnya, silahkan. Begitu, ya. Tapi awalnya kita ikutin wiridannya imam. Nah, udah selesai, baru kita melaksanakan wiridan bawaan kita.
itu termasuk kita bisa mengadaptasi kepada lingkungan yang kita sedang melaksanakan sholat di situ. Itu lebih bagus begitu Bapak Saudara. Ya, nih ini nih. Ya, jadi artinya kata Imam Hafiz bin Rajab, memperbanyak doa ya lebih afdol daripada sholat yang di dalam sholatnya itu tidak memperbanyak doa. Tapi kalau di sholat, di dalam sholatnya diperbanyak doa-doa, nah itu bagus. Lailatul Qadar nih, kita sholat sunnah 2 rakaat lama banget, doanya waktu sujud lama bener, dibanyakin baca doa, itu bagus. Tapi kalau dia hanya sholat meninggalkan doa-doa, nah daripada di luar sholat dibanyakin doa, itu masih lebih banyak, ya lebih bagus memperbanyak baca doa ya di luar sholat. Ini yang dikatakan inna kasratan doa afdalu minas sholati allati la yaksuru fihan doa'u. Wa in qara'a wada'a, tapi kalau dia dalam sholatnya membaca Al-Quran, wada'a dia berdoa dalam sholatnya karena hasanan, maka itu lebih bagus. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yaqra'u wa yad'u, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian dalam salatnya Rasul membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang baca Qur'annya surah Al-Baqarah, ya, surah Ali Imran, surah An-Nisa, itu salat sunnah yang dikerjakan sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah tetap sesuai dengan aturan mainnya. Ya. Tapi kalau yang warid dari Nabi itu nggak apa-apa. Walaupun orang protes lama, ya itu ya nggak apa-apa. Seperti kalau hari Jumat, ya subuhnya baca Alif Lam Mim Tanzil. Ya, nah itu memang warid dari Nabi. Silahkan. Ya, seperti itu. Tapi ya kalau di dalam sholat berjamaah fardu itu surah-surah yang pendek walaupun sempurna walaupun pendek, nilainya lebih bagus kebanding daripada ya kita ambil dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang ada dalam Al-Quran walaupun cukup panjang tapi tidak sempurna surahnya. Misalnya kita baca kuliah sama kulhu. Kuliah kulhu itu Masya Allah istimewa banget Bapak Ibu Saudara. Makanya dari dulu orang-orang tua kita ngajarinnya ya kuliah kulhu itu istimewa. Kuliah ya ayatnya nggak terlalu panjang, ya, kulhu nggak terlalu panjang tapi sempurna satu surah, itu lebih bagus, ya, lebih bagus kebanding daripada kita baca beberapa ayat namun tidak selesai dalam satu surah. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah di program misalnya mau hatam itu boleh, misalnya dari surah Al-Baqarah terus ya 5 ayat, ntar 5 ayat lagi itu boleh. Tapi kalau sholat wajib yang paling bagus itu satu surah sempurna. Misalnya kuliah sama kulhu itu lebih sempurna kebanding daripada kita baca surah Al-Baqarah 10 ayat atau surah Ali Imran 15 ayat. Ya, itu masih lebih sempurna kita baca kuliah sama kulhu, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Nah, seperti itu. Cuma kan sekarang ya orang lihatnya bukan begitu. Ya, lihatnya wah ini ya hebat. Nah, begitu. Seringkali sekarang orang kagak baca bismillah lagi. Ya, kalau baca surah langsung aja nggak baca bismillah. Nah, itu udah rata-rata begitu. Padahal kalau kita baca kitab-kitab fikih, bismillah itu diutamakan, baca bismillah. Seperti itu. Ya, jadi surah-surah yang sempurna lebih bagus kebanding daripada beberapa ayat yang kita ambil. Ya. Jadi Bapak Saudara sebenarnya untuk terkait masalah imam bukan sekedar suaranya doang bagus. Bukan sekedar suaranya doang bagus, tetapi yang terpenting bagaimana supaya imam itu membawa dan mempengaruhi supaya sholatnya kita semuanya pada khusyuk. Itu yang paling penting. Ya, jadi yang paling penting tuh bagaimana posisi imam bisa membuat ya makmumnya sholatnya pada khusyuk. Jadi suara
itu sebenarnya bukan nomor satu. Bukan berarti kalau yang imam itu qori doang. Yang kadang-kadang dengan qori suaranya terbaik, bagus, akhirnya ya mereka nggak ada yang khusyuk. Nah seperti itu. Jadi nggak begitu. Yang paling bagus bagaimana ketika imam membawa ya jamaahnya supaya lebih bagus. Coba lihat cara baca guru sekumpul. Ya itu kalau kita lihat bacaannya. Nah itu kan bukan qori biasa aja, tapi wah hebat. Ya Habib Umar Al-Hafiz, coba lihat ya ketika jadi imam. Ya, suaranya biasa-biasa aja, tapi ya lebih istimewa kebanding daripada para qori-qori yang suaranya merdu-merdu. Kenapa? Karena di dalam diri ya Al-Hafiz ya Al-Habib ya atau Umar bin Hafiz itu istimewa Bapak Saudara. Ya bagaimana kita diajak supaya benar-benar makrifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tuh guru sekumpul tuh, Masya Allah, kalau bacaan jadi imamnya ya itu ya artinya enggak terlalu ya ini Pak ya, artinya suaranya memang apa adanya begitu, tapi enak aja. Nah, karena bukan qori ya seperti itu. Jadi itu bagaimana supaya seorang imam bisa membawa makmumnya menjadi khusyuk, Nah itu yang paling istimewa itu. Ya, nah inilah yang harus dilaksanakan. Ya, seperti itu. Jadi kembali lagi di sini ya wa qad kana Rasulullah SAW yusolli wa yaqra wa yad'u, dan adalah Rasulullah SAW yusolli di salat, terus wa yaqra'u, kemudian dia ya membaca, wa yad'u, kemudian dia berdoa. Jadi Nabi itu kalau sholat sunnahnya membaca lama bacaan-bacaannya, dia berdoa, doanya lama, baik pada waktu ruku maupun waktu sujud. Fayajma'u, maka artinya Nabi mengumpulkan baina sholati, antara sholat, wal qiraati, dan membaca Al-Quran, wad du'ai, dan doa, wat tafakkur, dan tafakkur lagi. Jadi benar-benar ya bagaimana dia merenung di dalam sholatnya, tafakkurnya itu digabungkan semuanya antara sholat, bacaan Al-Qurannya, doanya, dan tafakkurnya. Faman fa'alahu, maka siapa yang melaksanakannya, fahuwa hasanun, maka itu bagus ya. Wa abdalu, dan itu lebih bagus, lebih abdol. Wa akmalu, dan lebih sempurna. Itu dijelaskan dalam Lailatul Qadar fadluha wa alamatuha, buah karya dari Syekh Muhammad bin Alawi Al-Idrus. Ya, ada satu kitab namanya Lailatul Qadar fadluha wa alamatuha. Ya, itu buah karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Idrus, dijelaskan di situ. Cukup saya kira. Nanti baru hal lin nufasai wal haid wal musafir wan naim nasibun min Lailatul Qadar. Itu bagi perempuan yang lagi nipas, perempuan yang lagi haid, atau orang yang lagi musafir bepergian, atau orang lagi tidur kemudian ditidur, itu kira-kira dapat nggak bagian Lailatul Qadar? Nah nanti kita akan bahas. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, Masjid Jami' At-Thahiri akan melaksanakan acara nuzul Quran ya. Ya, nuzul Quran itu malam apa tuh? Malam Senin. Ya, ini ntar malam Minggu ya. Ya, itu malam Senin. Malam Senin Masjid Jami' At-Thahiri akan melaksanakan acara nuzul Quran dengan bagaimana acaranya? Yaitu mendatangkan imam yang imamnya ini qori internasional. Ya, imamnya qori internasional, namanya Al-Ustaz Ridwan Fauzi. Ya, qori internasional. Ya, kemudian nanti juga selesai dia sholat tarawih, sholat witir, kemudian diberikan kesempatan kembali membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah itu, makanya saya berharap kepada para bapak, para ibu, nanti malam Senin silakan datang ke Masjid Jami' At-Thahiri dalam rangka
yaitu kita mengikuti acara malam nuzulul Quran dengan didatangkannya qori internasional yaitu Al-Ustaz Ridwan Fauzi. Ya, itu saya kira ya para bapak, para ibu hadirin hadir sekalian, untuk besok hari Minggu kita libur dulu ngaji subuhnya karena saya mau ke Anyer hari ini. Ya, mau ada acara ya kunut awal nanti malam, ya kita baca kunut karena malam tanggal 16 namanya An-Nisfus Tsani, yaitu pertengahan malam yang kedua. Ya, saya ya ditunggu ya di Pondok Pesantren Athari Al-Muflihun untuk sholat tarawih kunut pertama di ya pondok pesantren, sehingga besok subuh Ahad ya takutnya yang dari jauh-jauh hadir ya kita libur dulu, nanti ngajinya lagi hari Senin. Nah malam Seninnya silahkan datang sholat tarawih di Masjid Jami'at Tauhid sekaligus memperingati nuzul Quran dengan mendatangkan qori internasional yaitu Bapak Ustadz Ridwan Fauzi. Setelah nanti dia imam, kemudian dia akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ini semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita baca Fatihah. Sudah separuh daripada bulan Ramadan kita lalui. Ya, ini adalah hari yang ke-15. Pas tuh, berarti separuhnya. Tinggal lagi separuhnya. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada kita, kesehatan, taufik, hidayah serta maunahnya, sehingga tetap kita semangat dalam ibadah. Ngaji subuhnya tetap semangat sampai kita hatamkan ini. Tinggal beberapa kebet lagi kita akan hatamkan. Mudah-mudahan kita bisa hatamkan ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, informasi, mungkin di antara Bapak yang punya anak atau punya keluarga atau punya saudara atau punya tetangga yang ingin ya memondokkan anaknya, insya Allah saya di pesantren Athari Al-Muflihun sudah mulai membuka santri baru, dengan tingkatan SMP terpadu, ya SMP IT Athari Al-Muflihun. Ya silahkan, ya itu ya saya beserta dengan pengurus ya Ma'had Athari Al-Muflihun sudah mulai menerima. Ya tahun ini udah mulai menerima. Mungkin di antara Bapak punya saudara, punya anak, punya tetangga, ya itu silahkan saja ya untuk mendaftarkan ya anak-anaknya ya untuk sekolah di Ma'had Athari Al-Muflihun ya dengan tingkatan SMP ya terpadu. Ya mudah-mudahan ya dari pengurus itu hanya menerima 40. Ya, jadi dibatasin ya 40 santri saja untuk tahun pertama ini. Ya, jadi silahkan ya para bapak, para ibu yang kebetulan punya anak atau punya keluarga atau punya jamaah atau punya tetangga yang ingin ya pondok ini bekerja sama dengan pondok Haromain ya, Haromain Pujon. Ya, jadi nanti kurikulum Pondok Pesantren Al Haromain yang kiblatnya ke Rusaipah ya Said ya Ahmad. Nah, seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya silahkan ya para bapak diinfoskan kepada ya mungkin jamaah-jamaah yang lain. Terima kasih. Ya, mari sama-sama kita baca Fatihah lagi. Mudah-mudahan niat-niat kita dikabuli ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani iril khillani wa kul lidhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahadha li salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashi suhbi walham lil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal ni rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani